Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dengan penduduk pantai yang besar jumlahnya, serta begitu luasnya wilayah pantai Indonesia menjadi alasan yang kuat bagi penduduk Indonesia untuk memaksimalkan serta memanfaatkan kekayaan laut yang ada di setiap wilayah kepulauannya. Kekayaan berupa sumber daya hayati yang terdapat dalam laut tersebut sangatlah beragam, mulai dari berbagai jenis ikan yang kaya akan protein, terumbu karang, aneka bahan tambang, dan masih banyak lagi. Tak heran, mayoritas mata pencarian penduduk Indonesia adalah nelayan. Hampir 60% penduduk Indonesia berada di pedesaan yang juga pesisir pantai. Profesi ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia yang sangat agraris. Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mata pencariannya sebagian besar bersumber dari aktivitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut lainnya. Hukum laut internasional mengatur hal-hal signifikan terkait aplikasi kedaulatan negara di wilayah laut, seperti kedaulatan di wilayah laut teritorial dan hak-hak kedaulatan di wilayah zona ekonomi eksklusif. Salah satu hak yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara pantai di wilayah perairan adalah hak negara untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam di wilayah laut. Hal ini meliputi wilayah laut teritorial dan atau perairan kedaulatannya. Tentu saja, hal ini berkaitan erat dengan peran nelayan tradisional dalam pemanfaatan kekayaan laut ini. Hak penangkapan ikan tradisional merupakan terjemahan bebas dari istilah traditional fishing right yang dimaksud dalam UNCLOS 1982. Hak tersebut merupakan hak yang diberikan kepada nelayan tradisional negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di perairan kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral. Aturan mengenai hak perikanan tradisional yang tertuang dalam UNCLOS 1982 pasal 51 ayat 1. Traditional fishing right harus melalui perjanjian bilateral kedua negara yang berbatasan perairan. Hak perikanan tradisional tidak diperbolehkan secara otomatis. Hak itu dapat diperoleh oleh suatu negara dengan berbagai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian bilateral kedua negara sebagaimana diamanatkan dalam UNCLOS 1982. Seperti sumber daya ikan apa yang boleh ditangkap, dengan alat apa tangkapannya, dan di mana kegiatan penangkapan itu harus dilakukan. Tujuan daripada traditional fishing right sesungguhnya menjaga hak-hak nelayan tradisional yang selama ini sudah berlangsung sebelum ada atau penetapan UNCLOS 1982. Pada tingkat lokal, traditional fishing right dilakukan oleh masyarakat tradisional adat dalam wilayah hukum nasional mereka. Syarat untuk melaksanakan hak perikanan tradisional adalah perundingan dengan negara-negara tetangga yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka dalam hal ini untuk lebih mengakui hak perikanan tradisional bisa dilakukan perjanjian bilateral yang sifatnya sudah diakui oleh dunia internasional sesuai dengan pernyataan pasal 47 angka 6 UNCLOS 1982. Pengakuan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara tradisional ini jelas merupakan alasan hak dari perlindungan hukum lainnya kepada nelayan tradisional terhadap aktivitas penangkapan ikan secara tradisional lainnya. Negara berhak atas segala memanfaatkan yang dihasilkan dari pengelolaan perikanan di wilayah perairannya tanpa mengabaikan eksistensi dari hak penangkapan ikan secara tradisional dari nelayan tradisional. Hak-hak masyarakat nelayan tradisional mencakup berbagai aspek yang bertujuan melindungi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Berbagai hal tersebut antara lain: 1. Hak atas akses sumber daya. Nelayan tradisional memiliki hak untuk mengakses sumber daya laut dan perairan tempat mereka beroperasi. Hal ini mencakup hak untuk menangkap ikan dan menggunakan sumber daya lainnya yang ada di wilayah perairan tradisional mereka. 2.
hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Nelayan tradisional berhak atas lingkungan laut yang bersih dan sehat, bebas dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat merusak sumber mata pencarian mereka. Tiga, hak atas pemberdayaan dan pendidikan. Masyarakat nelayan tradisional memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka, baik dalam bidang teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan maupun dalam diversifikasi mata pencaharian. Empat, hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan. Nelayan tradisional berhak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, termasuk dalam perbuatan kebijakan perikanan dan pengelolaan sumber daya laut. 5. Hak atas perlindungan sosial dan ekonomi. Mereka berhak mendapatkan perlindungan sosial dan ekonomi, termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan, jaminan sosial, dan bantuan sosial saat terjadi bencana atau penurunan hasil tangkap. 6. Hak atas pengakuan dan perlindungan budaya. Nelayan tradisional memiliki hak untuk melestarikan dan menjalankan budaya serta tradisi mereka yang berkaitan dengan kehidupan maritim dan penangkapan ikan. Tujuh, hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Mereka berhak mendapat perlindungan hukum yang adil dan bebas dari diskriminasi, serta perlindungan dari tindakan yang merugikan seperti pencurian ikan atau legal fishing. Perlindungan terhadap hak-hak ini sangat penting untuk memastikan bahwa nelayan tradisional dapat mempertahankan mata pencarian mereka, melestarikan budaya dan tradisi mereka, serta berkontribusi terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung hak ini sering disusun oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan tradisional. Nasib nelayan tradisional kian memperhatikan. Tak jarang, bila tak banyak tangkapan, mereka akan berdiam diri di tengah laut hingga berhari-hari. Sama halnya seperti penjual ikan di pasar. Mereka juga menunggu para pencari ikan datang untuk membeli, lalu selanjutnya dijual kembali. Para penjual ikan pun nasibnya di tangan para pencari ikan. Demikian juga para penjual ikan juga harus menjual kembali dengan harga yang lebih mahal pula kepada para pembeli ikan. Kebiasaan mengembara di laut ini merupakan warisan nenek moyang orang laut yang telah berlangsung dari generasi ke generasi. Adapun tantangan yang dihadapi oleh nelayan tradisional seperti penangkapan ikan ilegal, penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Sehingga diperlukannya pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Maka dari itu, memerlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional, dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi secara efektif, agar mata pencarian nelayan tidak hilang